Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin kasih rekomendasi khusus untuk pemilik motor Honda ya. Nggak ada hubungannya dengan bahasan penulis sebelumnya yang Honda mengeluarkan engine flash, tapi ya mendekati lah, mirip-mirip. Dan yang penulis bahas di sini adalah motor ya, bukan mobil. Karena pabrikan mobilnya beda perusahaan ya. Honda Prospect Motor itu nggak sama dengan Astra Honda Motor. Nah, dari kualitas itu, kalau yang pernah ngerasakan Honda lama atau Honda impor, ya pasti tahu lah bahwa Honda kalau buatan impor itu oke, awet, enak. Contoh Honda impor itu ya Honda NSR, Honda Karisma, Kirana, Astrea. Kualitas mulai turun ketika Honda mengeluarkan produk lokalnya. Yang dulu terkenal di kalangan pemilik atau penjual motor Honda itu adalah Honda Legenda. Honda Legenda itu jadi mungkin bisa dibilang awal penurunan kualitas motor Honda. Motor yang disebut banyak keluhannya. Penulis pernah merasakan gimana sih enaknya mesinnya Astrea Prima ya. Astrea Prima itu kalau dipakai, waduh, wes halus ya, halus irit. Tenaganya juga oke. Tapi ketika penulis beli sendiri, namanya Suprafit, Suprafit X, Suprafit X New, kok beda ya. Yang Suprafit itu getara sekali bagian belakangnya. Yang Suprafit X New bagian belakang sudah nggak getar. Tapi masalahnya ono ae. Perasaan tiap 6 bulan ono ae sing kudu ditandani. Piring depan, cakram perlu diganti. Komsternya. Terus apa maneh? Suspensi terutama yang jadi keluhan penulis, yang kemudian ternyata problemnya bukan dari kesalahan produksi tapi kesalahan desain. Penulis jadi mengeluh itu karena ya tiap hari harus lewat jalan beton itu ya. Jalan beton itu tantangan yang sangat berat untuk motor Honda. Karena ya kalau pakai Honda wis gak enak blas lah ya. Pakai Suzuki sih, Suzuki Next 2 ini ya cukup sip juga pakai lewat, walau perlu di upgrade dulu suspensi belakangnya. Tapi kalau Honda, aduh amit-amit masih pakai suspensi orisinil. Penulis berani jalan 100 di jalan beton itu baru setelah punya motor Suzuki Spin, baru setelah tiap hari naik motor Suzuki Spin. Saat naik Supra X gak berani, naik Suprafit X New gak berani karena goncangannya. Yang rusak, yang sering bikin penulis agak males itu punya Suprafit X New itu adalah keharusan untuk servis. Karena apa? Ada komponen di dalam mesin ya, di kalau nggak salah itu tensionernya atau apa ya, yang kalau sampai gigi-giginya hilang itu bikin masalah. Gigi-giginya dari plastik dan bahannya emang dirancang nggak awet, cuma 20.000 km tok kalau nggak salah ya. Speedometer juga begitu.
motor Yamaha, motor Suzuki mungkin 70.000. Nah kalau Honda Supravit, Supravit Egnu, Honda Beat juga yang sekarang itu mungkin 7.000 km sekali atau 6.000 km. Wis gak awet lah. Pernah penulis komplain soal komstir juga, ya ternyata komstir cepat rusak itu ya ciri khasnya motor Honda ya, motor Honda keluaran sekarang, mau yang PCX, mau yang Vario, mau yang Beat, sama saja. Enggak cuma cepat rusakan, komponennya cepat rusak gitu ya, kecuali kelistrikan ya. Kalau kelistrikan kayak enggak juga ya, banyak ya soal keluhan kiprok rusak, keluhan apa maneh yang seputar kelistrikan. Kalau aki sih normal ya, aki itu Yamaha juga begitu. Banyak sekarang motor-motor yang akinya cepet coak, kayak tombol-tombol gitu ya, sepele tapi ya kadang macet. Kalau sudah macet harus ganti. Motor Honda Beat penulis itu ya ternyata gak awet ya tombolnya ya, tombol lampu depan, tombol klakson, butuh ganti. Padahal kalau Suzuki wow bisa awet. Nah selain cepet rusak gitu, motor Honda itu juga enggak termasuk motor yang nyaman. Penulis heran kalau sampai ada orang yang memuji insinyurnya Honda itu hebat, insinyurnya pabrikan itu sekolah lama, sekolah tahunan, sekolah miliaran, sekolah triliunan. Penulis itu sering heran kalau ada yang orang ngomong gitu. Itu orang yang ngimpi atau gimana gitu. Karena kalau soal desain ya dulu mungkin saya awet ya, tapi kalau sekarang desain Honda itu ringkih, enggak ergonomis, apalagi ya enggak optimal. Motor yang paling enak kalau dipegang tangan, kalau duduk sambil pegang setang itu apa sih? Motor Suzuki, motor Kawasaki. Nah itu enak, karena tahu enak bagaimana ya, coba pegang lah, posisi tangan turun gitu ke setang, ngepasnya gimana. Motor Honda itu paling kagok dan konsisten kagoknya, sering nggak pas kabeh ya. Kalau Suzuki langsung, jadi kemiringan setang, kemiringan ke bawah, ke samping, ke atas, ke bawah, itu kalau Suzuki sering pas ya. Desain ya sesuai dengan ukuran tubuh orang beneran. Kalau Yamaha acak ya, kadang bagus, kadang enggak, tergantung dari orang yang desain. Karena memang itu bukan fokusnya Yamaha, dan yang desain motor Yamaha juga bukan orang Yamaha. Ada desain apa jenenge, bolali jenenge, tapi ada lembaga desain khusus yang kerjasamanya selalu dengan Yamaha, tapi itu bukan orang Yamaha. Contoh lain itu adalah posisi lampu, posisi kaca ini. Kalau yang Suzuki Next 2 ini cacat ya, karena nggak pas, ngadep ke wajah. Terus tombol-tombolnya juga jelas nggak pas. Tapi bisa jadi tombol-tombol ini jadi nggak pas karena nyoba menyesuaikan kemiringan setang ini. Jadi mungkin desain awalnya salah, mungkin lebih tinggi sehingga kemiringannya lebih ke bawah, terus ternyata dibuat lebih rendah sehingga harus lebih miring ke atas, yang membuat ya ininya juga, posisi speedonya, posisi tombol-tombolnya jadi munting ke depan. Kalau naik motor Honda siang-siang jangan kaget kalau silau speedonya.
Ya tentu nggak semua motor Honda begitu ya, tapi kan beberapa itu silo kan speedometernya. Nah, naik motor Suzuki kalau yang desainnya bener nggak silo, sama sekali nggak akan mengalami silo. Karena apa? Ya pas, pantulannya dihadapkan ke wajah semua. Karena dihadapkan ke wajah, nggak akan terjadi silau. Terus posisi kaki, ergonomi kaki. Kalau naik motor Honda ada aja ya. Jadi kalau naik motor Honda penulis mungkin nggak kayak gini ya. Kayak gini itu maksudnya kakinya bisa masuk ke dek semua. Mungkin kaki akan dikeluarkan dari dek. Karena kalau nggak gitu lututnya bentur misalnya. Naik motor Honda juga sering capek ya. Karena posisi pantat lebih rendah dari lutut. Sehingga ya itulah contoh depan perlu dikasih penyangga kaki tambahan. Nah itu memang salah satu solusinya. Beda misalnya dengan skuter depan itu kan, kalau orangnya jelas tinggi tapi kaki masuk dek semua. Kenapa? Ya joknya tinggi sih. Siksaan naik motor Honda itu. Selain itu yang versi murah juga joknya atos ya. Selain keras juga penuh getaran. Motornya getar ya. Jadi pertama penulis naik motor Honda, waduh kesiksa. Kenapa? Getarannya nemen. Getarannya parah. Mungkin bisa dibilang minim lah ya dibanding dengan NMAX. Tapi entah mengapa getarannya yang di Honda Beat itu sangat mengganggu kesehatan ya. Karena jalan 15.000 km sampai tujuan tangan itu capek. Tangan itu kesemutan. Tangan itu hampir mati rasa wis. Ketika mesin dimatikan apa terjadi gitu. Yang terjadi adalah rasa syukur yang luar biasa. Karena akhirnya nyampe, karena siksaan dari getaran di setang itu sangat luar biasa. Kalau sekarang waduh ya masih tetap ya. Yang Vario suspensinya keras, yang Honda Beat ternyata suspensinya juga makin keras, apalagi ternyata sekarang jadi makin susah nanjak ya. Begitu ganti pakai mesin segenerasi dengan Genio, motor Honda jadi motor yang nggak kuat nanjak ya, bikin sengsara orang yang rumahnya di pegunungan. Entah mengapa, mungkin karena pakai desain apa nih, over stroke ya, overboard, mbuh lali lah. Pokoknya desainnya yang nggak cocok untuk tanjakan. Padahal dulu motor Honda katanya raja tanjakan, tapi sekarang tidak. Yang lemah lagi dari motor Honda itu adalah perawatan. Mungkin karena merek terkenal, dealer-dealernya jadi nakalan ya. Karena ya seringkali kita diharuskan untuk melakukan ini itu padahal nggak perlu. Makin parah karena bengkelnya Ahas itu tidak tersentralisasi. Jadi bengkelnya itu nggak menggunakan sistem komputerisasi yang terpadu. Karena tidak terpadu, bengkel bisa seenaknya, bisa melakukan tagihan-tagihan, biaya-biaya yang sebenarnya nggak perlu. Ini beda dengan kayak Yamaha ya. Kalau Yamaha sudah tersentralisasi. Karena tersentralisasi itu ya dari pihak bengkelnya nggak berani terlalu main-main.
Kalau yang bengkelnya Ahas, waduh, nggak perlu ganti filter suruh ganti filter, nggak perlu ganti busi suruh ganti busi, nggak perlu ganti kulan suruh ganti kulan, nggak perlu ganti minyak rem suruh ganti minyak rem. Oli suspensi depan juga dipaksakan bisa aja, apalagi sekarang ada engine flush suruh pakai engine flush. Ganti oli juga jadi tergantung sama keputusan bengkelnya. Walau di buku manual tertulis 4.000, bisa aja disuruh 2.000, 1.500, 1.500 atau sekalian 100 mungkin ya. Terserah teori. Nah, untuk terutama soal pelumas ini ya. Baiknya jangan pakai punya Honda. Kulan jangan pakai punya Honda. Terus minyak rem, minyak oli shock, oli suspensi ya, oli mesin, oli transmisi, stempet. Kalau ingin motor Hondanya awet, jangan pakai yang direkomendasikan Honda. Jangan pakai yang direkomendasikan bengkel resmi. Kalau butuh ganti part juga, merek AHM itu merupakan merek yang paling rendah kualitasnya. Jadi dari pabriknya itu, pabrik Hondanya, pabrik Honda Indonesia itu, pabrik part motornya itu ada 3 merek. Merek Aspira, Federal, dan AHM. Yang paling jelek itu merek AHM. Kalau untuk yang bagus ada yang merek Federal, ada yang merek Aspira. Ini padahal pabriknya sama ya, tapi kualitas produknya beda karena memang sepertinya disengaja kualitas dari part AHM itu paling rendah. Jadi kalau ada part ya yang merek Aspira, coba merek Aspira saja. Kalau ada Federal ya Federal. Cuma ya tentunya nggak di bengkel resmi. Sayangnya seperti itu. Kalau di bengkel resmi nggak akan ada Aspira atau Federal, walau itu merek yang lebih baik. Banyak ya kasus-kasus kayak misalnya remnya nyandet atau apa gitu, ternyata minyak rem Hondanya yang bermasalah. Kayak kasus Kulan terakhir ya, di PCX 160 mengalami rembes kalau dipakai kencang. Aneh ya, motor 160 cc disombong-sombongkan akselerasinya, disombong-sombongkan performanya, tapi kalau dipakai kencang rembes kulannya. Ya kayaknya itu sumbernya juga dari kulan yang kualitasnya kurang baik. Karena begitu pakai kulan yang ya merek merek lain lah, Minim Preston, sembuh penyakit rembesnya. Unik ya. Terus dari oli mesin, wah kalau oli mesin apa lagi? Kalau dari oli mesin mungkin ya pernah dengar tahu cerita rembes juga, rembes kerangkis, rembes di magneto, rembes di kalau motor bebek atau motor lagi di bagian gear depannya. Kasus ada rembes di sealnya mesin itu terjadi kalau olinya pakai oli AHM. Pasti ada cerita-cerita seperti itu. Kalau ingin awet, mau nggak mau ya jangan pakai merek AHM lagi. Kalau untuk oli ya silahkanlah coba Mesran SE40. Kalau pingin yang mahal ada Ravenol TSI, Delvaguan. Kurang mahal ada FKPAU.
Transmisi tentu juga harus ganti yang lebih baik lah. Yang paling mantep sih pakai oli manual transmission fluid MTF. Contohnya Rorot. Kalau penulis rekomendasinya Rorot EPA 90. Nggak perlu yang HDA, yang EPA saja. Pilih yang 90 kenapa? Ya kalau cuacanya panas baiknya yang EPA 90. Baru kalau cuacanya kayak Jepang sana silahkan pakai 80W90. Oli mesin kekentalannya ya jelas jangan pakai 10W30. Kecuali kalau suhunya kayak Jepang sana silahkan. Tapi kalau suhunya lebih panas dari Jepang ya baiknya pakai yang cocok untuk situasi iklim tropis lah ya, encer. Tapi biasanya orang yang ngomong gitu nggak pernah nyoba sendiri, nggak pernah nyoba pakai motornya kencang siang-siang gitu, nggak pernah dipakai ngebut siang-siang, nggak pernah. Tapi berani ngomong gitu soalnya apa? Ya cuma dari asumsi saja, asumsi dari pencucian otaknya sales. Nggak nyoba sendiri tapi super yakin, padahal ya sebenarnya kalau dicoba sendiri dia akan tahu salah itu. Kayak inilah sekarang motor ini Suzuki Next 2 dari tadi, kira-kira ini motor lambat apa motor kencang. Tadi disalipkan sama Vario 125 kok ya. Ini motor masih bisa jalan kencang, padahal olinya adalah oli Mesran SE40, oli kental itu. Mesran SE40 itu lebih kental dari beberapa oli ya. Oli 20W50 tentunya ya. Cuma Repsol 20W50 yang lebih kental dari Mesran SE40 dari beberapa oli serta merek komponen itu. Tapi ya penulis nggak merasakan berat ya. Waktu jalan malam hari juga ya nggak terlalu berat lah. Malah ya daripada ketika motor Honda Beat penulis pakai oli 10W30, wah masih lebih ringan ini. Nah, cerita ketika Honda Beat masih pakai oli bawaan juga seru. Karena apa? Karena waktu masih pakai oli bawaan ya, dipakai jalan 100 itu sulit, gak iso. Untuk bisa nyampe 100 sampai 95 wis berat. Itu angka di speedo ya, dulu nggak pakai GPS tapi angka speedonya sampai 95 wis berat. Mesin suaranya wis kasar, ngeri lah ya. Suara gesekan mesin itu bikin ngeri. Nah terus kemudian penulis pakai oli saat itu Valvoline 10W40, wis langsung enteng, jalan bisa 100. Terus akhirnya kenal sama campuran minyak goreng, dicampuri minyak goreng ya sedikit aja, saat itu 5%, wis kerasa enak banget gitu ya. Top speed bisa sampai 105, dan itu dalam kondisi duduk tegak ya, gak ngoyo tiarap gitu, enggak, duduk tegak. Dalam jalan 105 km/jam itu mesin halus, gak kasar sama sekali, tapi halus, wing gitu ya. Kalau olinya bagus seperti itu. Nah kalau olinya nggak bagus ya lihat aja lah contoh-contoh kasus-kasus motor yang harus turun mesin ketika belum servis pertama. Motor masih belum 1000 km sudah harus turun mesin karena silindernya growong, karena pistonnya baret. Nah itu kan contoh bahwa pelumasnya AHM, pelumasnya motor-motor Honda itu enggak sip. Kalau bagi penulis, motor Honda itu banyak kelemahannya. Tapi kalau misal wis kadung seneng ya sama motornya, sama modelnya, nggak penting yang lain-lain, penulis rekomendasikan semua cairan, semua oli, semua minyak pelumasan itu jangan pakai merek Honda lagi. Ya wes begitu saja. Terima kasih udah menonton.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.